Bidadari yang sangat cantik, yakni Dewi Uma, telah melakukan sebuah kesalahan yang dikutuk oleh Batara Guru menjadi raksasi atau raksasa wanita. Kemudian diusir dari langit ke bumi. Di manakah lokasi bidadari ini sekarang? Kita akan menelusur ke sana dan kita akan melihat bagaimana nasib sosok ini selanjutnya. Yuk. Ini adalah episode kedua dari kisah Durga. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton episode pertama, silakan klik tautan yang ada di atas ya, atau lihat link yang ada di caption. Jadi disinilah kita menyingkap istana Durgaran ini, yakni di Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini unik karena memiliki bentuk piramid, sehingga banyak pihak yang menghubungkan dengan piramid Amerika Selatan, mitos Atlantis, bangsa Lemurian, atau peradaban berusia 5.000 tahun. Namun apa yang tertampakkan berkata sebaliknya. Reliefnya kasar, miring seperti wayang, kisah-kisahnya diambil dari khasana baru, bagian tertinggi dari bahan kayu yang sudah hilang, terdapat unsur pundan berundak, bagian tersuci ada di belakang, bertebaran sengkalan tahun seputar keruntuhan Majapahit, terdapat unsur tradisi ruwat, pemujaan Bima, dan lain sebagainya. Semua ciri-ciri ini sangat khas era Majapahit akhir. Di sini terdapat relief tentang kondisi Durgaran ini setelah turun ke bumi. Ini dia, Durga memimpin bala tentara roh jahat. Ini Ratu Durgaran ini, bertaring membawa parang. Perhatikan bentuk-bentuk ganjil ini, tangan yang melayang-layang, kepala tanpa badan, perempuan bertaring. Inilah bala tentara Durgaran ini, atau disebut Wadokala. Detail mengenai hantu-hantu Jawa klasik ini kita temui di Kidung Sudamala. Banyak sekali sastra-sastra kuno yang menceritakan tentang hantu-hantu ini. Dan kita akan membahas horor dari Jawa kuno ini di video yang lain. Menurut Kidung Sudamala yang seusia akhir Majapahit, hantu kepercayaan Durgaran ini adalah Kalika. Namun para pujangga di zaman pertengahan menciptakan kosmologi yang berbeda. Menurut pewayangan para pujangga ini, hantu kepercayaan Durgaran ini adalah Jaramaya. Bala tentara silumannya disebut Baju Barat. Dalam kosmologi Jawa kuno, hantu atau demit atau makhluk-makhluk astral ini bukanlah sengaja diciptakan untuk menggoda manusia, sebagaimana kepercayaan yang kita miliki sekarang. Sebaliknya, Batari Durga dan bala tentaranya adalah personifikasi dari ketidakseimbangan kosmos. Itulah sebabnya Batari Durga dan para siluman tercipta dari para bidadara dan bidadari yang mengalami kutukan akibat kesalahan mereka. Jadi terdapat perbedaan konsep antara Durga Mahesa Suramardini dan Durgaran ini. Durga Mahesa Suramardini adalah person, sementara Durgaran ini adalah kondisi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemalangan dan kejatuhan. Dan kondisi malang harus diperbaiki. Tindakan perbaikan ini di Jawa kuno disebut ngelukat atau pelepasan. Di Jawa zaman pertengahan, lukat kemudian berubah menjadi luar yang memiliki arti yang sama. Kemudian beranagram menjadi ruat. Lahirlah tradisi ruat. Kisah ruwat di dalam Candi Sukuh adalah demikian. Ini Durgaran ini Sadewa, ini Semar pengiring Sadewa. Sadewa, si bungsu Pandawa, diikat di pohon randu di Setra Gandamayu tempat istana Durgaran ini. Durgaran ini meminta Sadewa meruat dirinya agar kembali suci dan lepas dari kutukan. Karena tidak mampu meruat, Sadewa menolak. Murkalah Durgaran ini dan dengan parang mengancam akan membunuh Sadewa. Ini Batara Guru dan pengiringnya. Ini Sadewa, ini Semar, ini pohon aren. Batara Guru kemudian menyelamatkan Sadewa. Batara Guru berjanji akan membantu Sadewa meruat Durgaran ini. Sang Raja Dewa kemudian merasuk ke tubuh Sadewa. Ini Dewi Uma, ini para bidadari pengiring Dewi Uma. Ini Sadewa, ini Semar, ini pohon randu, pohon aren. Ini istana dengan balai beratap tingkat 7. Sadewa berhasil meruat Durgaran ini sehingga hilang kutukannya dan menjadi cantik kembali. Para siluman juga berubah menjadi bidadari. Perhatikan, posisi para bidadari ini bahkan dibuat sama persis layaknya before and after. Jadi, pesan di Candi Sukuh ini sangat kuat sekali, yakni turning atau perubahan. Dewi Uma kemudian memberi anugerah kepada Sadewa. Nama Sadewa diganti menjadi Sudamala dan akan dinikahkan. Ini Sadewa, ini Semar, ini Begawan Tamba Petra, ini putri sang Begawan yakni Nipadapa,
Ini abdinya, yakni Ki Putut. Ini pertapaan. Gerbang berwujud angkul-angkul dengan pintu yang sempit. Ini burung-burung yang berarti saat itu cuaca cerah. Sudamala atau Sadewa diutus oleh Dewi Uma ke pertapaan Prangalas untuk menyembuhkan Begawan Tambapetra dari sakit kebutaan. Sudamala akhirnya berhasil menyembuhkan dan dia pun dinikahkan dengan Nipadapa. Ini Bima, ini raksasa Kalantaka, ini pasukan bersenjata. Raksasa Kalantaka dan Kalanjaya menyerbu benteng Pandawa dan Bima bertarung serta menusukkan kuku pancanakannya. Ini Nakula dan Sudamala atau Sadewa, ini Punakawan, ini raksasa, ini benteng dengan tembok mengeliling. Pintu benteng berbentuk padu raksa. Terdapat Kalamakara, pintunya sempit seperti di pertapaan tadi. Kiranya arsitektur Jawa pada masa itu seperti di Bali ya. Situasi dalam benteng berupa istana, indah dengan pertamanan dan banyak burung. Para Pandawa akhirnya berhasil mengalahkan raksasa Kalantaka dan Kalanjaya. Raksasa ini kemudian berubah kembali menjadi bidadara, lepas dari kutukan karena diruat dengan cara dibunuh Pandawa. Ruat adalah suatu tindakan ritual yang harus dilakukan untuk membebaskan seseorang dari kekotoran atau mala dan kemalangan. Tradisi ini sangat lekat di masyarakat Nusantara dan memiliki akar yang marak di masa akhir Kerajaan Majapahit. Tidak sedikit karya sastra di masa ini yang memberi penekanan pada tradisi ruat. Di antaranya Kidung Sudamala, Serat Calon Arang, dan Tantu Panggelaran. Dalam Serat Calon Arang diceritakan, Empu Barada, seorang mahamuni terkemuka di Jawa, berhasil meruat Calon Arang, seorang ratu teluh yang telah membunuh begitu banyak manusia. Dalam Tantu Panggelaran dikisahkan, Batara Guru mengutuk istrinya, yakni Dewi Uma, menjadi raksesi karena telah memakan anaknya sendiri. Kisah selengkapnya silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link yang ada di caption. Batara Guru kemudian mengutuk dirinya sendiri menjadi raksasa bernama Batara, Kalarudra, atau Batara Kala. Dengan adanya raksasa dan raksesi ini, dunia manusia diambang kehancuran. Para dewa dipimpin Dewa Iswara, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma turun ke alam manusia untuk menyelamatkan dunia. Mereka melakukan ruat untuk menyelamatkan manusia dari upaya pemangsaan Batara Kala. Caranya adalah dengan mempertunjukkan pagelaran wayang kulit. Ini dasar ritual ruat di Jawa kuno. Tradisi inilah yang diwarisi para pujangga di Jawa pada masa pertengahan, ketika mereka mengembangkan cerita wayang. Berikut kisah ruat di dalam kisah pewayangan. Batara Guru bersama istrinya, Dewi Uma, sedang berada di atas lembu Andini di sebuah samudra. Tiba-tiba Raja Dewa birahi dan mengajak istrinya bersanggama. Dewi Uma menolak, dan akibatnya sperma Batara Guru jatuh ke samudra. Karena dibakar kemarahan, Batara Guru mengutuk istrinya menjadi raksasi bernama Batari Durga dan mengusirnya dari kahyangan. Sementara itu, sperma Batara Guru kemudian berubah menjadi bayi yang terus tumbuh menjadi raksasa yang rakus, disebut Kamasala. Kamasala kemudian naik ke kahyangan dan melawan para dewa. Amukan Kamasala reda setelah dikalahkan Batara Guru dan diakui sebagai anak. Namanya kemudian menjadi Batara Kala. Suatu hari, Batara Kala yang rakus meminta izin memangsa-mangsanya sendiri di bumi. Batara Guru mengizinkan dengan perjanjian Batara Kala harus tunduk pada siapa saja yang mampu membaca Rajah Kalacakra. Rajah itu kemudian dituliskan pada tubuh Batara Kala. Batara Wisnu merasa khawatir bahwa bangsa manusia akan tumpas oleh kerakusan Batara Kala. Maka Batara Wisnu segera turun ke bumi bersama dewa-dewa yang lain. Mereka menyamar sebagai seorang dalang bersama para nayaganya dan mempertunjukkan wayang kulit. Pertunjukan itu memancing perhatian Batara Kala dan terjadilah konfrontasi dengan Dalang Kandabuana. Dalang Kandabuana yang adalah penjelmaan Batara Wisnu ternyata mampu membaca Rajah Kalacakra di tubuh Batara Kala. Maka tunduklah Batara Kala padanya. Dalang Kandabuana kemudian menetapkan siapa saja yang boleh dimangsa Batara Kala. Mereka adalah orang-orang Sukerta, yakni orang-orang dengan ciri-ciri dan kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, orang-orang Sukerta harus diruat, karena kalau tidak, mereka akan menjadi mangsa Batara Kala, yakni hidup dalam kemalangan dan celaka. Kisah ini disebut Murwakala dan harus dipentaskan sebagai wayang kulit saat ruat dilakukan. Maka bisa diketahui bahwa tradisi ruat merupakan elemen penting di dalam tradisi masyarakat Jawa. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi ruat desa, ruat negara, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menghilangkan bencana di suatu kawasan atau tolak bala. Salah satu tradisi ruat yang kemudian menjadi pertunjukan budaya adalah tradisi pemotongan rambut gimbal.
di daerah Dieng. Kita akan membahasnya di video yang lain. Mereka yang sudah diruat dianggap suci kembali, bersih dari mala sehingga lepas dari incaran Batara Kala. Dalam tataran yang lebih tinggi, ruat dianggap membawa manusia pada pengertian akan kesejatian. Sosok sempurna yang diidealkan oleh masyarakat Jawa kuno adalah Laksana Bima yang telah mendapat pengetahuan suci dari Dewa Ruci. Kisah mengenai Dewa Ruci bisa kita temui dalam kitab Nawaruci yang ditulis oleh Mpu Siwamurti. Secara singkat, kisahnya adalah sebagai berikut. Bima diutus oleh Drona, gurunya, untuk mencari air keabadian. Setelah melewati berbagai rintangan, Bima kemudian masuk ke dasar samudra dan bertemu dengan Dewa Ruci yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Bima kemudian diberi pengetahuan sejati. Sekeluar Bima dari samudra, dia berubah menjadi pribadi yang sempurna. Kisah Nawaruci yang sangat kental dengan nuansa ruat ini dipahatkan dengan indah di Candi Soko. Dan keindahannya masih bisa teman-teman lihat hingga sekarang. Di akhir masa Majapahit, sosok Bima menjadi contoh ideal bagi manusia sempurna. Karena Bima juga dianggap sebagai perwujudan dari Bhairawa, yakni salah satu aspek dari Dewa Siwa yang dipuja oleh penganut Tantra. Sementara Tantra mengalami perkembangan di akhir masa Majapahit. Maka tak heran, pemujaan pada Bima menjadi marak di masa ini. Hal ini juga bisa kita temui dalam teks-teks kuno Merapi Merbabu. Sesungguhnya tidak banyak yang kita ketahui tentang Candi Soko. Namun kisah-kisah yang ada di dalamnya, yakni kisah Sudamala, Nawaruci, ataupun Garuda yang mengalahkan ular, yang notabene mengalahkan mala atau energi negatif, maka akan terlihat bahwa candi ini berkaitan dengan tradisi ruat yang menguat pada masa didirikannya candi ini. Namun kita harus memahami bahwa di dalam tradisi Jawa, ruatan yang ditujukan untuk perorangan memiliki syarat, yakni melakonkan wayang murwakala. Sementara kisah Sudamala, sebagaimana di Candi Soko, biasanya dipilih untuk ruatan bersih desa atau bersih kadipaten. Perbedaan skala ini memberi gambaran kepada kita bahwa kemungkinan besar Candi Soko dibangun untuk meruat negara. Kiranya pada masa itu, ketika pengaruh Majapahit mulai tergerus, yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang mengalami krisis kepemimpinan, kebingungan. Maka Candi Soko pun dibangun dengan kualitas yang kasar karena terburu-buru dan terdesak agar negara Majapahit kembali sentosa seperti masa lalu, terhindar dari bahaya. Saya undur dulu dari Asisi, analisa, singkap, dan sikapi sejarah. Sampai jumpa di singkapan selanjutnya. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.